Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, materi kita pada pertemuan ini adalah tentang sistem komunikasi intrapersonal. Secara sederhana, sistem komunikasi intrapersonal ini dimaknai dengan sistem komunikasi yang antar diri pribadi. Intra itu maksudnya di dalam diri ya, intra di dalam diri. Jadi pembahasan ini mengkaji tentang bagaimana sistem komunikasi yang ada dalam diri manusia. Dan tentunya informasi ini bisa dimanfaatkan ketika kita mungkin akan menjalin komunikasi dengan orang lain. Sistem komunikasi intrapersonal ini terdiri dari sensasi, kemudian persepsi, memori, dan yang keempat itu adalah berpikir. Pada kali ini kita akan lihat satu dulu dari keempat sistem ini. Barangkali untuk yang kedua, ketiga, dan keempat akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu sensasi. Kata sensasi ini ya kita sering mendengar dalam kehidupan ini. Wah, dia sensasi ya, sensasinya luar biasa. Tapi sebenarnya ada kesamaan dan juga tidak sepenuhnya sama sensasi dalam kajian ini dengan yang sering diucapkan oleh orang-orang di luaran sana. Sensasi dalam kajian kita, kalau kita lihat maknanya itu bahwa sensasi itu berasal dari kata sense, artinya alat indera. Nah, sensasi adalah proses menangkapnya alat indera itu atas rangsangan-rangsangan yang ada. Atau bahasa sederhananya adalah sensasi itu adalah proses menangkap rangsangan melalui alat indera. Sensasi juga dimaknai dengan alat penginderaan yang menghubungkan manusia atau organisme dengan lingkungannya. Ada seorang filsuf bernama John Locke, dia mengatakan bahwa tidak ada dalam diri manusia atau tidak ada sesuatu dalam jiwa manusia kecuali semua itu pertama sekali harus melalui alat indera. Nah, ini kan dalam jiwa kita ini tersimpan misalnya seperti apa lelaki tampan dan wanita cantik, karena memang kita pernah melihat seperti apa rupa lelaki tampan dan wanita cantik. Dalam jiwa kita bisa tersimpan suara emak kita, suara ayah kita, suara orang-orang yang kita kasihi. Itu karena memang kita pernah mendengar suara emak, suara ayah, dan suara orang-orang yang kita kasihi. Maka benar kata John Locke ini bahwa tidak ada apa-apa dalam jiwa kita kecuali harus lebih dulu lewat alat indera. Filsuf lain beranggapan bahwa andaikan kita tidak mempunyai alat indera, maka dunia ini tidak akan ada. Orang yang tuli, maka dia kan tidak pernah mendengar apa-apa. Makanya tidak ada dalam jiwanya itu kata-kata yang pernah ia dengar. Maka otomatis biasanya orang yang tuli itu dia bisu. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendengar kata-kata, akhirnya tidak tersimpan dalam jiwanya kata-kata itu, dan dia akhirnya tidak bisa melafazkan kata-kata. Itulah dia. Makanya kata Berkeley ini, andaikan kita tidak mempunyai alat indera, maka dunia ini tidak akan ada. Kalau ditanya berapa alat indera, ya memang secara umum kita akan menjawab ada 5, maka disebut dengan panca indera. Tapi dalam psikologi, alat indera itu disebut ada 9 jumlahnya. Nah,
9 itu apa saja? Yang pertama penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian kinestetis, kemudian ada vestibular. Nanti silahkan saudara telusuri apa itu kinestetis atau itu apa itu vestibular. Kemudian perabaan, ini yang sering kita dengar juga. Kalau perabaan ada temperatur, ini juga nanti telusuri apa maksudnya. Nah, rasa sakit itu rasa ya. Kemudian juga ada indera perasa. Dan yang terakhir ada indera penciuman. Ini 9 alat indera versi psikologi yang barangkali secara umum ini bisa disingkatkan, bisa diminimalkan dengan 5 alat indera atau panca indera yang dikenal dengan itu. Nah, dalam sistem komunikasi intrapersonal ini tadi yang disebut dengan sensasi tadi, maka dalam kajiannya semua yang menyentuh alat indera dari dalam ataupun dari luar itu namanya rangsangan. Jadi semua yang menyentuh alat indera itu disebut rangsangan. Jadi selama ini kalau disebut dirangsang itu hanya diraba, maka sebenarnya ketika kita duduk di siang hari kemudian lewat aroma ikan asin goreng atau aroma indomie goreng, masak indomie orang, maka yang lewat dari penciuman kita itu disebut dengan rangsangan. Maka semua yang menyentuh alat indera namanya disebut dengan rangsangan. Agar dapat diterima oleh alat indera, maka rangsangan itu harus cukup kuat. Nah, batas minimal stimulus atau rangsangan itu disebut ambang mutlak atau absolute threshold. Ini kita kasih contoh misalnya. Mata kita ini secara normal ya hanya dapat menangkap rangsangan yang mempunyai panjang gelombang itu antara 380 sampai 780 nanometer. Di luar rentang itu, maka mata kita ini tidak sanggup untuk mendeteksinya. Maka kalau kita kaitkan dengan informasi Al-Quran ada hal-hal gaib, ya barangkali memang dimensinya itu di luar rentang panjang gelombang tadi itu, benda-benda itu, maka tidak bisa tertangkap oleh mata kita. Nah, kalau misalnya di luar bisa saja dia terlalu kecil, terlalu besar. Ini kalau kapasitas mata yang normal. Beda kalau sudah rabun atau minus atau plus. Jadi ini beda. Ini kajiannya kan mata normal. Segitu dia rentangnya yang bisa ditangkap oleh mata normal manusia. Nah, telinga misalnya, telinga kita ini juga bisa mendengarkan gelombang suara antara 20 sampai 20.000 Hz. Di luar rentang itu, apakah dia di bawah 20 atau di atas 20.000 Hz, maka telinga kita ini tidak sanggup menerimanya. Di bawah 20 barangkali kita akan ya kok kayak bisik-bisik gitu. Ya mungkin dengar bisik-bisik tapi tidak tahu, kita tidak bisa dicerna oleh akal kita itu apa gitu. Atau barangkali kalau di atas 20.000 ya kalau kita paksakan bisa pecah genang telinga kita. Ya kalau nggak percaya dicoba gitu. Maka dalam kajian akidah itu kan bahwa nanti dunia ini juga hancur dengan suara yang begitu keras, itu diyakini sebagai suara trompet sangkakala. Jangankan telinga itu, alam pun hancur lebur dibuatnya. Kemudian tubuh kita ini, badan kita ini hanya bisa menerima suhu udara yang tingginya itu antara 17 sampai dengan 45 derajat Celcius. Kalau di bawah 17 maka kalau tanpa alat bantu ya kita akan ya menggigil kedinginan itu. Di atas 45 derajat Celcius tanpa alat bantu juga maka tubuh kita akan merasakan panas dan kita akan meringis kepanasan. Maka informasi tentang sensasi ini bisa kita manfaatkan kalau kita mungkin ingin menjalin komunikasi yang lebih efektif. Misalnya tadi tubuh kita itu kan tadi ini ya, kalau mata itu seperti ini, maka kalau kita mungkin ada suara apa acara-acara
Kita bisa mengemas pesan-pesan itu disesuaikan dengan tangkapan atau kapasitas mata kita. Kalau kita mungkin buat tulisan-tulisan melalui slide atau apa, maka besarnya itu disesuaikan dengan ini, juga dengan volume mikrofon dan sebagainya. Telinga kita yang namanya itu rentangnya antara 20 sampai 20 ribu Hz. Sama tubuh kita juga begitu. Kalau ada pendingin ruangan AC ya tentu harus disesuaikan dengan informasi ini. Ini semua tentu dalam rangka untuk mewujudkan agar pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan tentunya bisa efektif komunikasi yang kita lakukan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang sistem komunikasi intrapersonal. Ini masih bagian yang pertama, yaitu sensasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipersilakan bagi saudara-saudara yang ingin memberikan pertanyaan atau diskusi tentang hal ini, nanti bisa dikirimkan melalui grup WA. Kita akan lakukan dialog di grup WA tersebut. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.